Mari kita akan sambut di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur buat kesempatan, anugerah dan kekayaan kemurahan yang Kau percayakan bagi kami saat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah dengan umat Tuhan yang ada di rumah. Tanda Engkau menyertai dan ada dimanapun Tuhan, tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Engkau ada di mana di dalam hati kami terutama. Oleh karenanya Bapa, berfirmanlah bagi kami sekalian, pakailah Tuhan abdi-Mu ini, sehingga setiap firman yang keluar dari lidah pimpin mulutnya, itulah pernyataan kuasa dan kasih Tuhan melewati segala sesuatu yang harus kami kerjakan dan kami lalui selama kami hidup di muka bumi ini, untuk taat seutuhnya di dalam perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan membuka firman Tuhan bersama yang diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya dan Ibu Cili akan membacakan ayat yang ganjil, kemudian bapak-bapak, adik-adik boleh membacakan ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai dengan ayat 22, demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membatalkan. Dan setelah mereka melihat rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Dan berkata, tidakkah apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau menada lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Tuhan, taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Tuhan berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian membaca firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang hidup di dalamnya. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya sungguh berdoa memohon kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua agar kita ada dalam keadaan sehat. Duka dan kecemasan masyarakat saat ini yang disebabkan oleh merebaknya virus corona COVID-19 merupakan duka bagi kami sekalian, Gembala GPEI, Guru Injil, pengerja dan seluruh aktivis dari GPEI khususnya di Manado. Saya mendengar begitu banyak informasi, dan kemarin informasi yang dapat dipercaya
bahwa telah ada 369 orang yang sakit, 32 orang yang telah mati terpapar oleh virus corona COVID-19. Begitu semakin melemahnya daya jual beli dan merosotnya perekonomian, sampai $1 mencapai 16.000 saat ini. Begitu banyak hal yang mencekam, yang menakutkan, dan yang membuat setiap orang menjadi gentar. Tapi hari ini, saat ini, saudara telah membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu-satunya pegangan hidup bagi orang percaya, yang satu-satunya memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Kita belajar beberapa minggu ini dari kisah para rasul. Bahkan di minggu sengsara yang ketiga ini, kita diingatkan bahwa ada sosok pribadi yang agung dan yang mulia yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes kita sudah pelajari minggu lalu. Begitu luar biasa. Dia katakan bahwa ada satu batu penjuru menjadi satu kekuatan yang kokoh di dalam kehidupan, yaitu gereja Tuhan, diri dari Petrus. Batu penjuru itu merupakan satu batu yang besar sebelum batu fondasi ditaruh di atasnya. Tandanya bahwa Tuhan yang menopang setiap umatnya, gerejanya, sehingga Petrus boleh tetap kuat, tetap mampu, tetap beriman dan tegar di tengah-tengah masalah dan ancaman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti saya contohkan minggu lalu, kendaraan yang bernama Lexus. Orang yang ada di dalamnya, walaupun dia harus melewati pendakian, gunung-gunung, tebing-tebing, tetapi di dalamnya begitu nyaman. Dia tidak merasakan goncangan demi goncangan. Yang bergerak adalah roda dari kendaraan itu. Kita disadarkan bahwa Yesuslah yang bergerak di dalam saudara dan saya, sehingga kita harus tetap tenang dan nyaman. Dan hari ini kita mendapat kabar, mendengarkan cerita bahwa Petrus di tengah-tengah ancaman dari para pemimpin agama bangsa Yahudi, dia tetap tenang dan teguh. Dia tetap beriman kepada Yesus Kristus. Mengapa dan bagaimana Petrus memperoleh semua ini? Saya dapat pelajari yang pertama, bahwa Petrus tidak mempunyai rasa ketakutan atau cemas dan gentar. Ternyata saudara, kegentaran atau rasa takut membuat iman kita runtuh. Dan dengan percaya dia kepada Tuhan Yesus, dia tidak sama sekali ada ketakutan. Mengapa dasar ini bisa terbangun di dalam diri Petrus? Saudara, kalau kita lihat ancaman hari-hari ini, saya percaya banyak orang di dalam ketakutan yang amat sangat. Seperti sebutir pasir yang ditiupkan ke bumi dan semua menjadi chaos. Sungguh mengerikan dan mengejut. Tetapi kita belajar dasar dari Petrus tidak punya rasa takut kepada manusia, pada ancaman, dan pada seluruh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar di sekelilingnya, yaitu karena dia memiliki ketaatan kepada Tuhan. Hari ini saya bertanya, di kesempatan ibadah raya hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, bagaimanakah dengan saudara? Apakah saudara memiliki ketaatan seperti yang dimiliki oleh Petrus?
Dia memiliki pengalaman dengan Tuhannya. Walaupun sebelumnya dia menyangkal Tuhan, tetapi dia menyatakan bahwa dia melihat sendiri dan menyaksikan. Artinya dia mengalami dengan Yesus Kristus Tuhan. Dia mengakui Yesus yang mati itu telah bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup di dalam saudara dan saya, sehingga tidak perlu takut. Bapak Ibu Saudara, kita disadarkan di sini, dikembalikan bahwa Bapa telah memilih saudara dan saya. Saya minta salah satu guru Injil untuk membacakan dari firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat yang kedua dengan Mike Wisman. 1 Petrus 1 ayat kedua, supaya umat Tuhan yang berbahagia di rumah boleh menyimak siapa kita ini yang dipilih oleh Tuhan, bagaimana harusnya kita hidup, bagaimana kita meresponi kasih Tuhan, sehingga kita dilimpahkan karunia sukacita yang meluap-luap, sehingga tidak ada kegentaran dan ketakutan. Silakan membaca 1 Petrus 1 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Yaitu orang-orang yang dipilih. Terima kasih buat Bapak Risma. Orang-orang yang dipilih yaitu saudara dan saya, yang dipilih dari semula oleh Tuhan Bapa kita sendiri, dan kita dikuduskan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Dan saudara, Roh Tuhan inilah yang membawa setiap orang bisa sadar, bisa mengerti maksud Tuhan, bisa melahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Dan terlebih daripada itu, untuk setiap kita yang berdosa, kita akhirnya boleh menyadari dan bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di masa-masa ini, pemerintah memerintahkan kepada kita untuk kita tinggal diam di rumah. Saya percaya semua ada tujuan Tuhan. Jangan kita marah, jangan kita kecewa atas apa yang boleh terjadi. Semua pasti ada di bawah kontrol tangan Tuhan. Semua pasti ada di dalam hati Tuhan. Di telinga Tuhan cerita kita, dan mata Tuhan tidak pernah terpecah. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, inilah waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan. Inilah masa-masa itu yang dinantikan Tuhan, agar kita mau dikuduskan oleh Roh-Nya. Apa yang telah saudara buat hari-hari ini, sehingga saudara menjadi takut di masa ini, menjadi cemas? Kalau adanya rasa nyeri, itu menandakan bahwa kita hidup, saudara. Kalau adanya begitu banyak masalah, itu tandanya bahwa kita begitu kuat oleh Roh Tuhan. Kalau kita masih mampu berdoa, artinya kita tidak pernah sendirian. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang juga bahwa inilah saat Roh Kudus menguduskan hati dan pikiran setiap kita, sehingga jiwa kita dibawa di dalam kepuasan oleh Tuhan. Pada saat saudara siap dibersihkan
Disitulah kita baru bisa taat sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Mari, jangan kita menjadi orang yang memberontak. Jangan kita jahat di hadapan Tuhan. Tapi bawalah seluruh hidup kita untuk tunduk seutuh dan seluruhnya kepada seluruh keinginan dan kehendak Tuhan Yesus. Sehingga percikan darah yang diberikan di atas kayu salib hari ini untuk saudara dan saya boleh mengalir kembali, menghapus dosa saudara. Inilah waktunya saudara bercengkrama dengan suami istri, bercengkrama dengan anak-anak, saling mengkoreksi diri di hadapan Tuhan, berdoa bersama, memuji menyembah. Buatlah gereja di dalam rumah tanggamu, gereja yang utuh. Karena sesungguhnya ibadah yang sejati adalah ketika engkau mempersembahkan tubuh jiwa rohmu menjadi persembahan yang kudus dan hidup dan berkenan di hati Tuhan. Pada saat engkau menerima percikan darah itu, maka engkau akan menerima kasih karunia, sukacita yang melimpah-limpah. Amsal katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, obat yang manjur, hati yang gembira. Ketika kita taat roh Tuhan yang menyucikan dan kita menerima percikan darah, maka kita belum mendapatkan sukacita itu. Dan kita tahu bahwa virus corona ini bisa dilawan oleh karena darah Yesus itu sendiri. Dan ketika darah percikan itu mengalir atas kita, dialah yang akan membebat di dalam kita, yang akan membungkus kita dan menjauhkan kita dari virus corona. Karena hembusan nafas Tuhan dapat membuat virus corona jauh bermil-mil dari diri kita. Dan darah itulah yang membersihkan kita dari segala virus yang ada, termasuk dosa-dosa kita. Sukacita yang didatangkan dari surga, dari Tuhan, itu yang membuat imun kita menjadi naik, imun kita menjadi kuat. Dengan rasa kasih dan tanggung jawab, saudara juga harus memenuhi seluruh kebutuhan apa yang harus kita makan, asupan yang baik, asupan yang membuat imun kita menjadi sempurna, dan juga pola tidur yang baik. Bapak Ibu, ada janji Tuhan buat kita semua di tengah-tengah ancaman ini. Dan saya percaya Petrus juga tahu hal ini, maka dia tidak gentar untuk terus memberitakan siapa Yesus Kristus itu. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Boleh kembali dibacakan. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai dengan 14. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada lagi hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ini firman yang begitu dahsyat yang menguatkan saudara dan saudara saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan dan sabda dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Penyakit apapun boleh datang, tetapi satu tujuan dari Tuhan, mengapa Dia izinkan terjadi, bahwa umat Tuhan, Dia minta untuk sungguh-sungguh menemui Tuhan. Dan hari ini adalah waktu-waktu yang Tuhan nantikan,
saudara beragama Kristen, menyatakan bahwa pengikut Yesus, tetapi spiritual saudara jauh dan tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga saudara sebagai seorang Kristen yang munafik seperti orang Farisi, ahli Sari, Taurat, dan orang Saduki, ini dialami oleh Tuhan Yesus. Saya sungguh menjemput setiap Bapak Ibu, mengundang kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berteriak dan berdoa kepada Tuhan, belajar mengasihi Tuhan dan menempatkan Tuhan secara patut di dalam hati kita, di dalam pikiran kita dan gerak hidup kita, menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia Tuhan di dalam hidup saudara, sehingga saudara mulai hari ini tidak mudah lagi untuk mengambil keputusan tanpa Tuhan, untuk mengambil segala tindakan tanpa bertanya kepada Tuhan. Saudara, firman ini luar biasa. Tuhan katakan, kalau engkau kembali kepada jalan-jalan Tuhan, berarti begitu banyak manusia jauh dari jalannya, begitu banyak manusia yang sungguh-sungguh tidak mengenal Dia. Saya mengundang setiap umat Tuhan yang berbahagia, mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan akan melalukan semua virus, termasuk virus corona ataupun virus yang lainnya dari hadapan kita, bahkan dari negeri kita yang kita kasihi ini, Indonesia. Mari, dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percayalah, ada waktunya Tuhan menyelesaikan segalanya. Jangan sampai kita terlambat dan menyia-nyiakan waktu ini. Yang kedua, waktu Petrus taat, dia bisa berbicara dengan bahasa yang luar biasa. Padahal Petrus itu bukan seorang cendekiawan, dia tidak terpelajar, dia bukan orang sekolahan, dia hanya orang nelayan, seorang penangkap ikan. Tetapi orang semua heran melihat bagaimana cara dia berkata-kata, bagaimana dia boleh bersaksi, menyatakan dengan berani siapa Yesus yang mati dan bangkit dari kematian itu. Di situ kita percaya bahwa ada Roh Kudus, Roh yang luar biasa, membangkitkan semangat, memberikan keberanian kepada seorang Petrus untuk boleh memberitakan kabar sukacita bagi dunia. Oleh karena itu, ketika saudara hari ini datang kepada Tuhan, berkomitmen kembali kepada jalan Tuhan, maka Roh Tuhan itu akan diberikan dan masuk dalam hidupmu, dicurahkan olehnya. Di hari-hari sengsara ini Tuhan mau untuk kita boleh siap menerima, di mana Tuhan sendiri telah mencurahkan Roh-Nya sebelumnya. Namun Roh itu tidak pernah kita pandang, Roh itu tidak pernah kita indahkan, sehingga kita tidak pernah lagi bergaul dengan Roh Tuhan di dalam hidup kita. Kita berjalan sendiri, kita berpikir sendiri, mengambil segala keputusan sendiri, apa yang kita pandang baik menurut kita hebat. Saat ini waktunya kita mengkaryakan Roh Tuhan dalam kita. Hidupi Dia, maka engkau akan hidup. Kita dimateraikan oleh Roh Tuhan, tanda kita dimiliki oleh Tuhan. Kita boleh buka Efesus 1 ayat 13-14, saya akan bacakan. Di dalam Tuhan Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya, luar biasa, saudara. Tuhan katakan kamu juga. Oleh karena itu taat
dari hidup kita, dari keluarga kita yang paling dekat, dari orang tua kita, dari seluruh teman-teman yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bahkan dari negeri kita di mana Tuhan tempatkan. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagian sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu memperoleh keselamatan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin menjadi milik Tuhan. Roh Kudus yang membersihkan, Roh Kudus yang menyucikan, Roh Kudus yang memberikan pengertian tentang kebenaran, Roh Kudus yang membawa orang untuk menyadari bahwa dia telah berdosa, Roh Kudus yang memberikan semangat kepada seseorang untuk datang dan menghampiri Tuhan di setiap waktu. Roh Kudus juga yang membuat orang berani memberitakan dan bersaksi siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dialah materai bagi setiap kita yang taat dan percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang harus kita taati. Yang terakhir, di dalam ketaatan Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia mempunyai kata-kata yang baru, kata-kata yang penuh dengan urapan, kata-kata yang penuh dengan kuasa, sehingga setiap orang tidak mampu menangkapnya. Karena firman ketika berbicara, maka tidak ada seorang pun yang dapat menangkalnya. Firman itu akan mengerjakan setiap hati dan pikiran manusia. Maka setiap kita yang hari ini mau dikuduskan oleh Roh Kudus, dimateraikan olehnya, sehingga kita dimampukan untuk disempurnakan di dalam Yesus Kristus dan dimateraikan sehingga kita menjadi milik Tuhan, maka dia siap dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukan kami sebagai abdi-abdi Tuhan yang harus melayani atau memberitakan kabar baik, tetapi justru setiap kita umat Tuhan yang merasa bahwa Tuhan adalah Tuhannya. Engkaulah abdi-abdi Tuhan. Dimanapun engkau berada, jadilah saksi Kristus. Menjadi kitab yang terbuka. Jadilah engkau saksinya melalui perkataanmu, melalui pikiranmu dan cara engkau berkata-kata, cara engkau mengambil keputusan, cara engkau bertindak, sehingga orang melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh menghidupi kita, bahwa Roh-Nya itu yang membawa dan memimpin kita dan menuntun kita untuk membawa jiwa kita di dalam pikiran, di dalam perasaan yang tunduk di bawah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus dan mampu melakukan setiap kehendak Tuhan. Oleh karenanya, mari kita selidiki hati kita saat ini. Mari kita hampiri Dia. Masuklah masing-masing dalam kamar. Berdoalah. Mintalah ampun kepada Tuhan. Masih ada hari. Masih ada waktu. Jangan sia-siakan. Dan kembalilah bersama dengan keluarga. Memuji menyembah Dia. Bacalah firman-Nya setiap hari. Inilah waktu yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Saya Injil pengerjaan apakah
Terima kasih Bapa untuk setiap firman-Mu yang sungguh-sungguh memberikan kami pengharapan baru di dalam Engkau, yang sekaligus menyadarkan kami siapa diri kami di hadapan Tuhan, agar kami kembali ke jalan-jalan Tuhan, sehingga doa kami didengar oleh Engkau. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur memiliki Engkau yang mengasihi umat-Mu yang Kau ciptakan, yang Kau pilih dari semula, agar kami mau Tuhan dikuduskan oleh Roh-Mu sendiri, sehingga kami menjadi taat kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan percikan darah-Mu ya Yesus, sehingga kami tidak lagi hidup dalam ketakutan apapun Tuhan yang terjadi, tapi kami boleh mendapatkan kasih, karunia, dan sukacita yang melimpah dan semakin melimpah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah sore hari ini sungguh-sungguh menjadi sore yang menjadi penuh berkat bagi setiap kami yang ada di gereja Tuhan dan juga umat Tuhan yang ada di rumah dimanapun. Ya Bapa, kembalikan kami kepada rancangan-Mu yang semula. Terima kasih Kau tidak membiarkan satupun Tuhan binasa dari umat Tuhan yang Kau pilih, sehingga hari-hari ini ya Bapa, biar kami boleh kembali mengintrospeksi diri kami, berkomitmen Tuhan di hadapan Tuhan, untuk sungguh-sungguh bertobat, untuk sungguh-sungguh ya Tuhan kami mengandalkan Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan doa kami percaya bahwa Tuhan, kami tidak pernah sendirian dengan masalah ini. Kami berarti Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan baru, sehingga tidak lagi ketakutan menghantui kami. Kecemasan bukan makanan kami, tetapi firman hidup itulah makanan kami, yang memberikan kekuatan baru di dalam roh kami, sehingga jiwa kami pun Tuhan boleh bersorak-ria, dan tubuh kami mendapatkan imun yang kuat. Di sanalah kami mendapatkan endoprin yang sempurna daripada kebenaran firman-Mu itu sendiri. Kami mempunyai antioksidan yang luar biasa dari Tuhan, dan kami mengucap syukur karena Roh-Mu Tuhan akan mengembuskan nafasnya, menjauhkan kami sekalian Tuhan, umat Tuhan, bermil-mil jauhnya dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, menjauh dari keluarga inti kami, menjauh daripada adik kakak kami, menjauh daripada orang tua kami, menjauh daripada keluarga besar kami, menjauh dari umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu Kau berikan Tuhan menutup bungkus kami, sehingga darah-Mu yang itulah yang mempunyai kuasa menghalau segala penyakit sampah dan segala sakit virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang Kau kerjakan, kami percaya Engkau sedang membawa kami Tuhan untuk mendapatkan keselamatan di dalam satu-satunya Yesus Kristus sebagai batu penjuru kami, satu-satunya membawa kami untuk berani Tuhan menerima segala kuasa Roh-Mu yang kudus, dimateraikan di dalam Roh-Mu untuk menjadi milik Tuhan seutuhnya, dan kami boleh Tuhan berani menyatakan siapa Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam seluruh usaha, pekerjaan, hubungan, di dalam keluarga. Tuhan pulihkan di waktu-waktu ini. Terima kasih Bapa untuk negeri ini. Biar Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Jokowi, berikan kesehatan Tuhan, berikan dia Tuhan kemampuan, hikmat-Mu ya Bapa, untuk menangani dengan cepat virus corona ini. Dengar doa kami ya Tuhan, orang-orang yang mengasihi-Mu, orang-orang yang sungguh berharap dan mengandalkan-Mu. Seperti firman-Mu katakan, Engkau akan mendengarnya. Bapa, kami juga berdoa khusus untuk para perawat, para medis, para dokter di rumah sakit. Tuhan, berikan mereka Tuhan kesehatan, berikan mereka Tuhan keberanian, sehingga mereka tidak takut, tidak gentar menghadapi orang-orang Tuhan yang terpapar oleh virus corona di rumah-rumah sakit ya Tuhan, sehingga mereka sendiri tidak terserang.
bahwa mereka memiliki imun yang tinggi, yang kuat, ya Tuhan, yang sempurna, bahwa mereka Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, dan untuk bungkus mereka dengan darah-Mu ya Yesus, sehingga kuasa darah-Mu menghalau semua Tuhan virus-virus, termasuk virus corona. Sehingga Bapa, mereka sanggup Tuhan dengan sabar dan penuh kasih merawat orang-orang yang sakit Tuhan, khususnya di negara negeri ini. Tuhan, kami juga mohon tutup bungkus Tuhan dengan tangan dan darah-Mu serta kuasa-Mu Tuhan, kota Sulawesi Utara ini ya Bapa. Berikan juga hikmat kepada Bapak Gubernur Tuhan, di mana Engkau menempatkan dia sebagai abdi-Mu untuk mengelola kota ini. Berikan juga ketangkasan, kecermatan bagaimana untuk mengatasi virus ini. Bapa, virus ini sudah menjadi pandemi Tuhan yang terus mengaliri seluruh dunia. Tapi kami percaya Engkau Tuhan melindungi kami, Engkau menjaga kami Tuhan, seperti firman-Mu katakan. Terima kasih Bapa, berikan kami Tuhan kemampuan untuk memberikan damai sukacita bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga mereka tidak ketakutan dan akhirnya autoimun mereka pun menjadi drop Tuhan. Imun mereka menjadi lemah, tapi berikanlah sukacita sehingga Kau pakai kami Tuhan, agar setiap orang boleh kembali imunnya dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh perkataan Tuhan sendiri melalui kami aki-aki-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan berkati di kota, di mana kota Jakarta sudah menjadi darurat COVID-19. Oh Tuhan, kami mohon kepada-Mu, tumpangkan tangan-Mu atas kota ini Tuhan. Ampuni dosa-dosa mereka ya Yesus. Orang-orang yang Kau ciptakan di sana Tuhan, biarlah ada sedikit orang yang berdoa menyembah-Mu. Ada sedikit umat Tuhan di sana, biar Kau dengar doa mereka dan Kau lindungi mereka secara khusus Tuhan. Kami percaya Kau tidak permalukan umat-Mu Tuhan, sehingga di tengah-tengah kegalauan ini banyak orang Tuhan mengaku bahwa Yesus Tuhan, dan mereka bertekuk lutut menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tapi percaya Bapa, Engkau lalukan COVID-19 ini dari keluarga kami di Jakarta Tuhan. Engkau lindungi dimanapun tempat kami berada Tuhan. Engkau naungi dan Engkau penuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Darah-Mu tercurah dan tertumpah di teritori yang dimana keluarga kami berada, di dalam nama Yesus, sehingga membersihkan setiap udara di sana dari segala virus, dari segala hama, dari segala kotoran dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat segala yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya ada satu nama pribadi yang agung yang melindungi kami, dan kepadanya kami memberikan hidup kami, menyerahkan seluruh masa depan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai dan saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Yesus datang kali kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang bermai sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.